Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Mama. Saya berasal dari Teknik Lingkungan UNAN 2025, angkatan 25. Jadi pada hari ini saya diberikan tugas untuk membuat cara-cara dan tips-tips supaya tidak gugup di depan umum. Tidak banyak sih cara yang saya tahu tentang gimana sih supaya tips-tips gugup, tapi saya berpengalaman bicara di depan, dan mungkin trik-trik dan tips-tips yang saya berikan mungkin berguna buat teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang di luar sana. Jadi mungkin trik yang pertama itu kita harus menyiapkan materi dengan matang. Kalau kita sudah siap dengan materi yang matang, pasti kita akan pede buat menyampaikan apa sih yang akan kita sampaikan, ya nggak sih? Kalau misalnya kita nggak siap dengan materi, gimana sih kita akan pede di depan saat kita tampil? Berikutnya yaitu mempersiapkan diri sih. Kayak kita harus tampil rapi, kita harus wangi, pokoknya kita harus oke lah di depan orang. Karena menurut saya kalau kita tampil oke, kita tampil siap, pasti kita akan lebih pede menghadapi orang yang ramai. Gimana sih kita nggak pede, kita ganteng, mungkin masa ganteng gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Mama. Saya berasal dari jurusan Teknik Lingkungan angkatan 2025 dengan NIM 2510943038. Pada hari ini saya akan ngebuat video tentang seberapa penting sih bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tuh pasti sebagai alat komunikasi dengan antar pulau, ya nggak sih? Karena kita punya memiliki bahasa yang kaya, banyak, jadi kita butuh bahasa pemersatu untuk saling mengerti antara apa sih yang kita bicarakan dengan orang lain kita bicarakan. Makanya bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi atau cara untuk bisa menyampaikan aspirasi kita, tapi semua orang bisa mengerti. Selanjutnya yaitu mungkin pengembangan ilmu dan teknologi, ya nggak sih? Menjadi bahasa Indonesia itu kayak menjadi landasan pembelajaran dalam kehidupan kita. Kayak kita tuh bisa mempelajari dari sastranya, tatanan bahasanya, dan yang lain-lain. Jadi kayak kita bisa jadi penulis buku, penulis artikel dan lain-lain. Kita harus belajar bahasa Indonesia dulu buat menjadi bahasa pengertian. Makanya kalau kita ngerti bahasa Indonesia,